Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu min dzalika minasy-syakirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini kita kembali dapat berkumpul di rumah Ahli Bait dalam rangka wirid Yasin yang setiap malam Jumatnya kita laksanakan ke rumah-rumah. Salawat berangkaikan salam, marilah kita selalu menyanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita memperbanyak bersolawat, mari kita mengajak orang untuk bersolawat. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kesempatan berupa syafaat, pertolongan yang kita harapkan di yaumil hisab kelak yang dapat menyelamatkan kita dari azab neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah perwijitan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari surah Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ayat ini selalu dibacakan Al-Khatib ketika salat Jumat. Ya. Setiap Jumat Khatib berwasiat dengan ayat, salah satunya ayat ini. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ayat ini sangat penting bagi kita. Kita silakan ya saudara-saudara. Seorang muslim senantiasa harus menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa itu dalam artian takut. Kalau kita takut sama benda-benda yang berbahaya, tentunya harus kita hindari. Kalau kita takut sama hantu, tentunya harus kita hindari. Tapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan harus kita malah menjauh. Bukan kita malah meninggalkan apa yang diperintahkan.
Tetapi takut kepada Allah malah sebaliknya kita harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam artian yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak perintah-perintah Allah yang telah disampaikan kepada kita, baik itu melalui nabi-nabiullah, baik kepada ulama-ulama, baik kepada saudara kita, dari guru-guru kita, dan sampailah kepada kita. Apa yang diperintahkannya, korojokan. Apa yang dilarangnya, tinggalkan. Jangan dikorojokan. Ini banyak perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah malah dikorojokan. Ya, malah kembali. Ya, jangan sampai hal itu terjadi pada diri kita. Kalau itu terjadi pada diri kita, maka tidak termasuk orang yang bertakwa. Ya, karena takwa itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat, malam Jumat kebetulan, jamaah perwiritan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang penting untuk saya sampaikan. Ini memang belum viral, tapi sudah mendekati viral. Banyak kejadian-kejadian yang sudah sangat-sangat merugikan orang. Ya, ini hati-hati. Kita yang sering menggunakan alat komunikasi, ya, yang selalu online, yang selalu menggunakan internet, berhati-hati. Ini sudah banyak korbannya. Jadi perlu saya sampaikan, ya, kepada bapak-bapak, saudara-saudara. Akhir-akhir ini di bulan Mei, ya, di bulan Mei kemarin, itu udah banyak korban. Dari bulan Mei sampai bulan sekarang sudah banyak korban penipuan melalui online, ya, melalui HP, ada yang melalui internet dan segala macam, ya. Yang mana penipu-penipu ini, ya, ini bekerja sebagai perusahaan, ya, perusahaan yang terkenal, namun disalahgunakan nama perusahaan tersebut, ya, untuk penipuan, ya. Orang kita bilang kalau ada salah, ya. Anak-anak kita, ya, hati-hati. Anak-anak kita mungkin bisa jadi termasuk di dalamnya. Jangan sampai seperti itu, ya. Nah, hati-hati. Banyak sudah korban. Ada yang sudah transfer uang 10 juta, 20 juta, bahkan sampai ratusan juta. Dan uang tersebut bukan uang milik pribadi, tapi uang pinjam-pinjam. Ada yang ke tetangga, yang ke saudara, segala macam, ya, yang akhirnya merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Ya, modusnya banyak yang sama, ya, modusnya banyak yang sama. Mula-mulanya dia ini berupa investasi, ya, berupa investasi. Sedikit, ya, kita dipancingnya. Ketika kita transfer uang, ya, 100.000, nanti komisinya 20%, ya, bisa jadi 120.000. Selanjutnya dipancingnya lagi, ya, udah kita tarik berhasil, dipancingnya lagi, mulailah meningkat 300, ya. Kita disuruh mengerjakan tugasnya itu harus cepat diselesaikan pada hari itu juga. Kalau tidak, uangnya, komisinya itu terhenti, ya. Itu pancingan, ya.
Sudah semakin lama semakin meningkat, tugas yang diberikan pun semakin sulit. Ketika kita sudah mencapai level yang sangat tinggi, ya misalkan sampai 5 jutaan atau 10 jutaan untuk transfer, supaya komisinya itu semakin besar berlipat, maka disitulah pancingan tadi itu. Ketika kita transferkan uang 10 juta, akhirnya tak balik, ya. Tugas tetap berjalan. Yang dikatakannya tugasnya double, tugasnya segala macam, antum laulah, entah apa-apa lah itu betul. Ya. Yang awak pun sendiri jadi bingung, ya. Kalau jadi sebagai korban, semakin lama memang semakin penasaran karena kita terbujuk rayuan dengan komisi yang besar, tapi akhirnya adu kosong, ya kosong belum, kena tipu. Tapi begitu pun ada juga yang masih belum sadar, macam kena sugesti, macam kena hipnotis, ya ada banyak begitu. Makanya dia terus transfer, ya tak sadar dia. Sampai seperti itu, makanya sampai ratusan juta pun ada yang seperti itu, ya menangis, jadi gila, stres, udah banyak korban, ya. Dan penanggulangannya belum ada kejelasan dari Polri, ya. Ini masih diselidiki bagaimana proses orang itu memproyekkannya, apakah perorangan atau terorganisir, ya banyak orang. Nah ini sangat-sangat yang memprihatinkan bagi kita, ya. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita harus hati-hati. Kalau kita tidak memikirkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas tindakan kita, maka akhirnya hal ini akan terjadi pada diri kita. Tak kita pikirkan lagi, sesuatu yang buruk itu bakal terjadi pada kita, ya. Maka kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala perbuatan, agar segala tindakan yang ada pada diri kita itu tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini ya bisa kita menjadi waspada bagi kita, bagi keluarga kita semuanya. Marilah sama-sama kita ingatkan anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang mungkin dalam hal ini kalau dia ya minta utang lah ibaratnya, ya mau mengutang-utang, ya tanyakan betul-betul utang itu apa, suruh dia jujur. Jangan pula tutup-menutupi, ya harus jujur. Kalau dia begini katanya terkait dengan seperti ini, sadarkan dia. Ya, kadang dia mesti tersugesti dengan itu, terus dia pinjam uang sana sini, semuanya segalanya dikorbankan. Ya, ada yang sampai dijual rumah, ada yang digadaikan rumah, ya segala macam akan dilakukannya. Kenapa? Sudah terpancing, tersugesti. Ya, terhipnotis melalui ucapan-ucapan dengan kata-kata si penipu tadi. Ya, makanya hati-hati kalau ada saudara-saudara kita yang terindikasi seperti itu, ya sadarkan dia. Ya, istighfarkan, mudah-mudahan dia tidak akan melakukan kesalahan lagi. Ya, jadi kita harus berhati-hati, ya. Sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surah Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ya, kalau kita suruh bertakwa, ya takwa yang sebenar-benarnya, jangan separuh-separuh. Ya, takwa yang sebenar-benarnya, ya perhatikan ya melalui ayat Al-Quran, melalui hadis, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, apa yang diperintahkan oleh Rasulnya melalui hadis,
jalankan. Apa yang dilarang melalui Al-Quran, apa yang dilarang melalui hadis, tinggalkan. Ya, jadi kalau sudah seperti itu, maka itu menjadi orang yang takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir. Ya, jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk. Ya, kita selalu berdoa, Allahumma khatim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Mati dalam keadaan baik, jangan sampai kita mati dalam keadaan buruk. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar bagi kita dan untuk menyadarkan diri kita dan orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah Maha Ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.